الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث. Bab yang nomor 3. Fi ikrami ahlil Quran, di dalam memuliakan ahli Quran. Wan nahyi, dan melarang an idzaihim, menyakiti mereka. Ini ayat-ayat yang datang itu di antara isinya larangan keras dari pemilik manusia, pemilik alam semesta, penciptanya yaitu Allah. Orang menyakiti orang-orang iman secara umum, baik pun laki-laki atau perempuan. Bagaimana kalau orang imannya itu membawa Quran, hafidh Quran, tentu lebih fatal lagi kesalahan yang telah dibuat oleh orang tersebut. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, wa man, barang siapa yu'adzim, yang dia mengagungkan sya'airallah, tanda-tanda agama Allah. Syiar itu satu tanda, satu hal yang hal tadi menunjukkan keislaman. Seperti syiarnya agama itu ya masjid, seperti syiarnya agama madrasah, seperti syiar agama mukjizatnya Nabi kita pada umatnya, para penghafal Quran. Maka mengagungkan simbol-simbol agama tadi itu adalah bagian dari kewajiban setiap mukmin, setiap muslim. Wa man, darang siapa yu'adzim, yang dia mengagungkan syairallahi, syiar-syiarnya agama Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar agama Allah min taqwal qulub, adalah bagian dari ketakwaan hati. Di antara praktek takwa, yang takwa itu muaranya, sumbernya semuanya dari hati. Hati rajanya seluruh badan. Itu kalau tergerak menghormati simbol-simbol agama Islam. Seperti simbol terbesarnya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita menghormati tulisan itu, menghormati dan memuliakan kalimat tersebut. Ini adalah kalimat yang menyebabkan kita terterima Islam kita, terbuka dengannya pintu surga, pokoknya. Kita letakkan di tempat yang tinggi, dan seterusnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa man yu'azzim, dan barang siapa mengagungkan hurumatillah, perkara-perkara yang diagungkan Allah. Agama secara umum, termasuk orang iman, laki atau perempuan, tempat-tempat yang menurut agama adalah mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Fahuwa, maka mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan Allah, khairun lahu, adalah lebih baik untuknya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Kalau orang ingin mendapatkan kebaikan di sisi Tuhannya, supaya mengagungkan perkara-perkara yang dimuliakan Allah. Bukan berarti lebih baik, maknanya kalau enggak mengagungkan enggak apa-apa, bukan. Maksudnya adalah kalau ingin dapat ridhonya Allah, kebaikan di sisi Allah, maka muliakanlah perkara-perkara yang memang itu mulia di sisi Allah. Termasuk yang sangat mulia adalah orang beriman, orang yang bawa iman. Itu mulianya di sisi Allah melebihi Ka'bah. Ka'bah berkali-kali runtuh, tidak terjadi kiamat. Begitu orang iman enggak ada, langsung kiamat.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wahfid, dan rendahkanlah janahaka, sayapmu, lil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Ini satu ungkapan yang artinya adalah merendahlah pada orang-orang iman. Karena orang-orang iman itu orang mulia di sisi Allah. Maka merendah kepada mereka sebetulnya itu adalah merupakan penghormatan kepada Allah yang telah memuliakan mereka. Ini yang diperintah Rasulullah loh. Muhammad, merendahlah pada orang-orang beriman. Nah kalau kita, ya semestinya kita ini yang imannya lemah, amalannya lemah, dengan orang beriman seharusnya harus super hati-hati. Dalam berakhlak, dalam bermuamalat, dalam bermuasyarat. Walladzina, dan orang-orang yu'dzuna, yang mereka menyakiti al-mu'minina, orang-orang iman laki. Wal mu'minati, dan orang-orang iman perempuan, bi ghairi maktasabu, dengan tanpa sebab perkara yang mereka kerjakan. Ya, ada orang-orang iman laki atau perempuan, mereka tidak salah apa-apa kita sakiti, kita ganggu. Dengan mengganggunya, mengurangi haknya, atau mengfitnahnya, dia enggak salah. Ini orang iman yang umum. Bagaimana kalau orang iman tadi adalah orang takwa? Bagaimana kalau orang iman tadi hafid Quran? Bagaimana kalau orang iman tadi seorang yang dianggap alim? Faqad ihtamalu, maka mereka sungguh telah membawa, orang-orang yang menyakiti orang iman laki atau perempuan tadi tanpa ada salah, buhtanan, kebohongan, wa itsman, dan dosa mubinan, yang jelas. Wa fil babi haditsu Abi Mas'udin al-Ansari. Dan dalam bab ini ada hadisnya Abi Mas'ud al-Ansari, wa hadits Ibnu Abbas, dan hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddimani, yang keduanya telah berlalu. Fil bab tsani, dalam bab yang kedua, kamu lihat sendiri. Wa an Abi Musa al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Ta'ala, ikramu dzisyaibatil muslim, adalah memuliakan dzisyaibah, orang yang sudah mempunyai uban atau sudah tua lah. Dzisyaibah, orang yang telah beruban, al-muslimi, yang muslim. Dalam sebuah hadis mafhumnya Allah malu menyiksa hambanya yang beriman yang dia telah beruban. Jadi maksudnya Allah sendiri itu memuliakan orang tersebut. Jadi adab kita sebagai orang beriman itu adalah memuliakan orang yang memang menurut agama mulia. Di antaranya adab kita dengan orang tua yang lebih tua umurnya dari kita, walaupun mungkin keilmuannya di bawah kita. Dengan sebab tuanya kita berkewajiban menghormatinya, melebihi hormat kita kepada orang-orang yang di bawah umurnya. Dan orang tua dari segi umur tok, tanpa belum dilihat dari segi ilmu, itu sudah ada keterangannya dalam agama, al-barakatu fi akabirina. Orang-orang tua ini punya keberkahan khusus yang Allah letakkan pada usia tuanya itu. Maka kalau kita ingin hidup kita berkah, diantaranya muliakanlah orang yang lebih tua dari kita. Kalau dalam bahasa kita ya, manggilnya jangan namanya, dipanggil dengan Kang, atau dipanggil dengan Bapak atau Kakek. Nah, untuk jadi pembuktian kita memang memuliakan dia. Sampai dalam pengalamannya para ulama, kalau orang pengen melarat mudah saja.
panggillah orang yang lebih tua dengan namanya. Kalau kamu pengen daftar melarat, caranya begitu. Cara daftar melarat itu banyak, diantaranya rutin bangkong. Nah, lepas subuh bangkong insya Allah akan melarat. Nah. Kemudian yang kedua, manggil orang yang lebih tua dengan namanya. Itu adalah bagian untuk memastikan diri kita hidupnya melarat. Nah. Karena orang tua itu isinya keberkahan. Kalau kita memanggilnya dengan tidak hormat, menyikapinya dengan tidak hormat, itu nanti keberkahan dalam diri kita itu copot. Nah, kalau orang lebih tua, kalau kita nggak ada uzur, suruh jalannya di duluan, kita dahulukan kalau antri dan sebagainya. Itu adabnya, adab kesopanan di dalam Islam. Wa hamilil Quran, dan memuliakan orang yang bawa Quran. Di antara hamil Quran artinya adalah hafid Quran. Ghairil ghali fihi, orang ghairil ghali fihi, bukan orang yang melampaui batas fihi di dalam menghormati hamilul Quran. Itu kalau fihi dikembalikan pada hamil. Wal jafi anhu, dan bukan orang yang buruk akhlaknya anhu kepada hamilul Quran. Wallahu alam, di antara artinya menghormati makhluk sebagai makhluk itu juga ada aturannya. Walaupun dia ini setinggi apapun, kan tidak ada makhluk yang lebih tinggi melebihi Sayyidul Anbiya. Maka kita menghormatinya dengan penghormatan yang sesuai dengan kemakhlukannya. Mungkin dicium tangannya, didengarkan nasihatnya, ditaati nasihatnya yang tidak keluar dari kebenaran. Tapi tidak berlebihan, ini sudah hafid Quran. Ngomong salah kita ikuti. Memberikan arahan yang keliru kita taati. Itu namanya penghormatan yang melampaui. Itu kalau fihi dan anhu tadi kembali pada hamilul Quran. Jadi kalau fihi dan anhu tadi kembali pada Al-Quran, hafid Quran yang perlu dihormati itu hafid Quran yang memang lurus. Kalau dia hafid Quran tetapi nafsir di Quran seenaknya, ini bukan perlu kita hormati, perlu kita luruskan. Kasihan dia telah dianggap Pak Ustaz, telah dianggap hafiz, nah, tetapi dia ngawur di dalam berikan arahan. Maka orang yang enggak lurus perlu penghormatannya bentuknya adalah diberi masukan-masukan kelurusan. Kurang lebih dalam sarah-sarahnya ya. Ghairul ghaifi wal jafi, berputar antara dua yang telah saya terangkan tadi. Wa ikrami sultanil muqsiti, dan memuliakan orang yang mempunyai kekuasaan al-muqsiti yang adil. Rawahu Dawud wa huwa haditsun hasan. Di antara orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah pimpinan yang adil. Maka menghormati pimpinan yang adil itu bagian dari perintahnya Allah, bagian dari memuliakan Allah. Nanti ada 7 orang yang akan dinaungi ketika hari kiamat, yang mana mayoritas manusia pada kepanasan. Di antara 7 orang tadi adalah al-imamu al-adilu, pimpinan yang adil. Maka kalau kita ketemu dengan pimpinan yang adil, kita berkewajiban menghormati dia. Karena dia ini adalah orang terhormat di sisi Allah. Saya enggak terkesan dengan pejabat, saya enggak terkesan dengan pimpinan. Kamu enggak terkesan itu urusan hati kamu, tapi urusan kamu dengan Allah harus terkesan. Perintah Allah untuk makhluk yang bernama Imam Adil, kamu harus hormat. Sebagai makhluk yang telah diposisikan terhormat oleh Allah, maka kalau kita pengen ridhonya Allah,
Walaupun makhluk itu nggak bisa buat apa-apa, kita menghormati itu karena perintah Allah. Nah kadang-kadang orang tuh perasaannya mudzakarah iman yakin ternyata ngerusak syariat. Saya nggak terkesan ya dengan orang alim, orang pintar baca kitab, orang hafid, semuanya makhluk sama aja, diadakan manfaat dan madarat. Iya. Rasulullah pun nggak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Tapi kalau orang nggak adab dengan Nabi, suaranya ditinggikan lebih dari suara Nabi, dengan sengaja amal hancur. Bahkan tanpa sengaja pun amalan bisa hancur. Ang tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena Nabi itu makhluk termulia di sisi Allah. Nggak sopan pada dia itu nggak sopan pada Allah, gitu maksudnya itu. Maka mudzakarah iman yakin itu akan pas kalau diteruskan dengan syariatnya bagaimana, aturan yang diarahkan Nabi bagaimana dalam mempraktekkan iman yakin itu dalam kehidupan. La ilaha illallah salatullah